Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Fadia Rahma, mahasiswi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengimplementasikan rancangan media pembelajaran yang telah saya rancang sebelumnya. Nah, media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu adalah multimedia berbasis sosial media, yaitu Instagram. Langsung saja kita masuk ke dalam pengimplementasiannya. Yes. Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Nah, pada hari ini, di pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang metode penjadwalan proyek konstruksi. Kalau kemarin, kita kan sudah belajar ya tentang apa itu penjadwalan proyek konstruksi, manfaatnya, faktor pertimbangannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metode pembuatannya, itu ada apa aja. Gitu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah akun Instagram kelas kita ya, kelas PBKP atau pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Silakan yang belum absen, silakan absen di hyperlinknya, diklik aja yang warna biru-biru ini. Lalu di sini ada daftar hadir pertemuan 5, PPT pertemuan 3 dan 4 sama modulnya. Jadi klik aja yang untuk daftar hadir ya, untuk absen. Lalu diisi nih Google Formulir-nya. Terus hari ini kita akan belajar tapi dengan menggunakan Instagram aja. Kalau kemarin kan kita tentang penjadwalan proyeknya tuh menggunakan PPT. Nah, hari ini kita akan membahas metodenya dengan menggunakan Instagram aja. Jadi kalian kalau mau belajar lagi tentang pertemuan kemarin, silakan klik PPT pertemuan 3 dan 4 dan juga modul penjadwalan proyeksinya. Nah, modul ini nanti bisa kalian gunakan ketika ingin mengerjakan tugas akhir ya. Nah, di sini udah ada PPT penjadwalan proyeknya. Silakan yang belum absen, silakan absen. Saya tunggu sampai 15 menit berikutnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode atau cara pembuatan dari penjadwalan proyek konstruksi. Yang pertama ada metode Gantt chart, yaitu merupakan salah satu metode yang umum banget untuk digunakan di sekitar kita ya. Karena pertama bentuknya itu sangat sederhana, sangat simpel. Jadi banyak orang-orang yang mungkin yang lebih paham gitu, lebih mudah paham dengan metode ini gitu. Nah, itu adalah kelebihan dari metode Gantt chart-nya gitu. Terus tapi kekurangannya itu dia tidak bisa mempresentasikan relasi antar aktivitas atau pekerjaan. Jadi kita nggak bisa tahu nih kira-kira misalnya hari ini kita mau buat tiang pancang gitu. Kita mau nanam tiang pancang. Nah, kita nggak bisa tahu dengan metode Gantt chart ini, kita nggak bisa tahu kira-kira pekerjaan apa lagi yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Itu bedanya dari metode lainnya nanti ya. Nah, terus metode Gantt chart ini juga tidak memberikan gambaran kemajuan yang sangat jelas gitu. Dan juga tidak memberikan waktu pengerjaan tercepat dan terlama. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi dia tuh cuma ada tabel, terusnya ada tanda gitu ya. Buat tandain kira-kira misalnya persiapan dokumen itu dilakukan di minggu keberapa, kayak gitu aja. Tuh, ini tuh sangat simple gitu ya, sangat sederhana. Jadi orang-orang lebih paham untuk menggunakan metode ini. Tapi kekurangannya tadi kita tidak bisa kayak taruh waktu tuh, misalnya deadline-nya tercepat itu berapa, lama itu berapa, kita nggak bisa tahu. Kayak gitu. Dan kita sulit juga untuk memahami alur apa pengerjaannya tuh bagaimana gitu. Nah, selanjutnya ada metode PERT. Nah, metode PERT ini sangat berbeda dengan metode Gantt chart yang tadi. Jadi kalau PERT ini dia dapat mempresentasikan urutan aktivitas atau pekerjaan atau mungkin kebergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Lalu di PERT ini juga ada diagram panah serta jalur kritis gitu. Jadi dengan metode ini kita bisa tahu kira-kira pekerjaan apa nih yang seharusnya dilakukan dengan pasti gitu. Maksudnya nggak bisa ditunda-tunda gitu. Nah, itu kelebihannya
adalah tadi ya, mempresentasikan relasi nih antara satu pekerjaan dengan yang lainnya. Terus kelebihannya juga ini lebih cocok untuk mengerjakan proyek yang besar gitu, sesuai lah untuk kita mengerjakan proyek yang besar dibandingkan dengan metode Gantt chart tadi. Kalau Gantt chart tadi kan lebih simple, jadi lebih apa ya, lebih sesuai untuk digunakan pada proyek yang sederhana gitu. Nah, tapi kekurangannya dari PIR ini, dia sulit untuk pengembangan dan pengelolaan. Kenapa? Nih, karena bentuknya seperti ini ya. Ini perbedaan antara PIRT sama CPM. Nanti akan dijelaskan tentang CPM. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini. Dia tuh cuma berupa angka dan juga huruf gitu. Dimana hurufnya ini sebelumnya nanti kita bakal bikin tabel dulu. Bikin tabel misalnya A adalah pemasangan fondasi, gitu. B adalah pemasangan backcasting kayak gitu. Nah, ini disebut tadi kenapa susah untuk mengelolanya karena cuma ada angka dan huruf gitu. Jadi pekerja tuh harus lihat tabelnya lagi kira-kira A itu pekerjaan apa, B itu apa, dan sebagainya. Nah, tapi seperti yang bisa dilihat ini udah ada tanahnya nih, terus ada yang warna merah. Merah ini tuh adalah ini ya, jalur kritis gitu. Jadi ini harus dilakukan secara berurutan. Terus ada juga kayak apa namanya, batas tercepatnya itu berapa, batas terlamanya itu berapa. Kita udah bisa tahu nih dari apa namanya, diagram PIRT ini. Nah, contoh lainnya ini yang berbentuk bulat ya. Ada dari start sampai finish gitu. Terus masih ada juga nih jalur kritisnya, diagramnya yang warna merah itu jalur kritisnya. Terus di sini ada kayak A-nya itu apa? Pekerjaannya itu ditaruhnya di panah ya, bukan di bulatannya. Bulatannya itu adalah event atau kejadian. Nah, terus lagi nggak nih? Udah habis. Nah, terus setelah PIRT ada CPM. Nah, CPM sama PIRT itu agak mirip ya, jadi jangan teman-teman jangan kebalik gitu. Jadi kalau CPM itu critical path method. Jadi CPM itu sebenarnya juga ada di dalam PIRT tadi, yaitu jalur kritis, cuma dibedakan gitu ya. Kalau CPM ini perbedaannya dengan PIRT ini, kalau PIRT kan lebih cocok untuk proyek yang besar. Nah, kalau CPM itu cocok aja, cuma apa ya namanya, lebih condong untuk digunakan pada proyek yang udah pernah dikerjakan gitu. Kayak misalnya kita mau ngerjain pembangunan melanjutkan aja, atau mungkin kita mau merenovasi. Nah, itu udah bisa pakai CPM gitu kan, karena lebih ringkas lah dibandingkan dengan PIRT gitu. Jadi CPM ini versi lebih ringkas yang dibandingkan PIRT. Nah, contohnya tuh kayak gini. Kalau tadi si PIRT itu ada batas waktunya ya. Kalau sekarang CPM nggak ada batas waktunya. Jadi cuma ada panah. Terus yang mana merah ini jalur kritis. Terus misalnya ini kejadian apa namanya, pekerjaan A ini waktunya time-nya sama dengan 3 months atau 3 bulan. Terus ini 1 bulan, 3 bulan kayak gitu. Itu cara membaca metode CPM. Ya, seperti ini juga contohnya. Jadi dia lebih simpel lah, lebih ringkas dibandingkan dengan PIRT kayak gitu. Nah, itulah metode yang bisa kita gunakan pada penjadwalan proyek. Nanti kalau kalian ingin searching, maksudnya mau baca-baca tentang feeds ini, silakan buka Instagramnya aja. Terus kalian juga bisa klik ini, kelas pertemuan kelima. Itu adalah feeds yang saya gunakan untuk pertemuan kelima gitu ya. Jadi hashtag itu sangat memudahkan sebenarnya untuk kita mengelompokkan satu postingan kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau udah jelas semua ya, kan udah kita jelasin tentang metode, faktor, manfaat, terus sama pengertiannya. Sekarang teman-teman bisa isi post-testnya ya, anak-anak isi post-testnya ada di Instastory Instagram, yaitu post-test dari materi penjadwalan proyek konstruksi, ada di Instastory-nya. Terus proses ini dikerjakan dalam waktu 1 jam. Jadi nanti setelah 1 jam saya akan membagikan hasilnya langsung, sehingga anak-anak yang telat tidak bisa mengerjakan lagi, kayak gitu ya. Dan nanti prosesnya tuh akan berisikan 5 soal pilihan ganda, 5 benar salah, dan juga 2 soal esai. Tapi soal esainya nanti saya akan kirim lagi setelah 1 jam ya. Nah,
Selain itu ada juga assignment yang harus kalian kerjakan selama 1 minggu nanti. Jadi kalian harus bikin infografis dari salah satu metode yang sudah dijelaskan, sertakan juga sumbernya, terus upload infografisnya di feed Instagram masing-masing ya, dengan ukuran 1:1 maksimal 5 slide. Kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk tag akun kelas ini dan juga gunakan hashtag assignment 1 kelas PBKP untuk memudahkan saya untuk mengoreksi. Terus yang keempat, akunnya jangan di-privat, karena nanti saya nggak bisa akses, kayak gitu. Nah, deadline-nya 1 minggu ya. Silakan dibuat. Selain itu ada juga project nih. Nah, project ini silakan kalian lakukan survei atau pengamatan terlebih dahulu kepada proyek yang sedang berjalan gitu. Untuk tahu langkah apa aja yang sedang mereka kerjakan. Lalu setelah itu buatlah jadwal proyek konstruksinya dengan metode CPM. Biar lebih ringkas gitu ya. Kalau PERT sepertinya agak berat gitu. Jadi kalian cukup bikin dengan metode CPM aja atau critical path method. Terus susun jadwalnya dalam bentuk gambar. Terus di-upload ke Instagram masing-masing. Lalu nanti akan ada video penjelasannya juga ya, berbentuk MP4. Dan wajib siswa harus ada wajahnya 80% di video penjelasan tersebut. Nah, upload aja video dan juga fotonya di Instagram masing-masing, tapi harus dengan hashtag project jadwal proyek, karena biar saya gampang ya untuk carinya. Nah, durasinya maksimal 3 menit dengan slide feed-nya 3 slide dan deadline pengerjaannya 2 bulan. Nah, silakan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, ini saya tunjukkan post-testnya ya. Nah, ini post-testnya. Yang pertama, pertanyaannya yang bukan termasuk metode penjatuhan proyek. Nanti kalian tinggal pilih aja A, B, atau C, atau D. Terus selanjutnya juga ada soal lagi, ada 5 soal pilihan ganda dan juga 5 soal benar salah. Kalian tinggal klik benar atau salahnya ya. Seperti itu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kelas akan saya selesaikan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini adalah perspektif dari guru ketika siswa sudah menjawab pertanyaan atau post-test yang sudah ada di Instastory. Jadi guru bisa tahu siapa saja yang sudah menjawab dan ada berapa banyak orang yang salah dan benar dan apa yang mereka pilih, jawaban yang mereka pilih. Seperti itu. Begitu juga dengan pertanyaan benar atau salah. Guru dapat tahu siapa yang menjawab benar, siapa yang menjawab salah. Setelah itu dapat dibagikan kepada peserta didik lagi di Instastory. Nanti gambaran dari setelah dibagikan hasilnya itu akan ada seperti ini. Jadi akan tertera berapa banyak orang yang menjawab benar dan salah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.